Oke, kalau sambil tak buat konten, tahu kan kontenku kayak apa, Gus? Tahu. Tapi jangan nyebutin nama orang, saya nggak suka. Oke, Kak. Kalau eh Ono gitu, gimana? Iya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Gus Samsudin Gadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam takdim, pejuang Nusantara, ya kan? Yang saat ini, sangat fenomenal ya, kontennya luar biasa sekali. Iki bojone Gus Samsudin iki ke piye tak blokir sih ya kayak gini dhisik piye? Tidak mata-mata yang nonton berapa di punyaku biar nggak tahu. Kayak Umi ini di sini, Umi, terus apa lagi Dimas ya kan. Ke sana Mas. Oke. Gini Gus. Ini kan menurut jenengan sekarang konten-konten bahasanya apa? Tetap pakai bahasaku apa gimana ya? Ya, Aku ngomongnya perpencotan sih. Tapi saya nalar sih, ngomong pembicaraan saya sih nalar sih. Wajar sih, konten kreator bahasanya konten kreator ya. Pembedaan antara konten kreator dan spirit yang benar itu seperti apa gitu. Lah, saya pengen tanya sama Gus Samsudin nih, banyak dulu ya, sampai sekarang belum terjawab Gus. Biar ya. mereka itu pada paham ya yang nonton. Saya pengen tanya sama Gus Samsudin, mohon maaf, mohon izin. Kalau di YouTube itu sama di praktek panjenengan di Padepokan itu sama atau tidak? Ataupun kalau di YouTube itu namanya konten kreator apa hasil dari rupiah ya apa pengobatan sendiri atau hanya sekedar konten kreator kayak yang di YouTube loh. Yang saya tanyakan konteksnya adalah YouTube. YouTube dulu konteksnya yang saya tanya. Iya. Untuk rukiahnya sama. Untuk Hmm. rukiahnya antara di YouTube dan di dunia nyata itu sama. Kalaupun seumpamanya nih, ketika kita merukiah ada seseorang yang kesurupan, Betul. terus itu dikatakan nggak benar ya silakan. Terus ketika kita merukiah ada yang seumpamanya ada yang muntah paku atau ya ada yang muntah rambut, ya kan nggak selalu kayak gitu juga enggak. Hanya ketika itu benar-benar terjadi. Jadi ya nggak setiap hari kayak gitu juga enggak. Jadi pas kebetulan saja ada yang seperti itu. Oke. Jadi Pada kejadian yang dasarnya pada dasarnya konten kreator yang saat ini dilakukan sama-sama konten kreator juga kan banyak nih konten kreator dulu bukan hanya Gus Samsudin aja nih konten kreator yang melakukan seperti itu. ya Oke. Ada beberapa orang lah ya kan termasuk yang ono-ono bahkan yang di Jawa Timur juga berapa ya kan konten kreator juga gerbek-gerbek juga sama juga gerbek-gerbek juga. Nah, ini kalau saya ini sebagai netizen atau orang awam tuh banyak yang kayak ini beberapa orang typing ini wakilin banget pertanyaannya Opa ini ke Gus Samsudin yang saat ini masih banyak orang bertanya gitu. Nah, jadi intinya sama dong. Berarti apa dengan yang dilakukan mereka waktu itu yang ikut-ikut ngebully dengan Gus Samsudin? Sama juga dong. cara kerja di dunia entertain itu sebenarnya hampir semuanya sama. Ketika dia tidak bisa berkembang dengan karyanya, maka jalan yang paling utama supaya naik itu menyerang orang lain. Apalagi orang yang lebih di atasnya itu nanti cepat naiknya. Oke, 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 oke. Terus saya kemarin sempat singgung ke waktu itu, saya singgung semuanya sih kalau saya lihat nih, ini penilaian saya ya, penilaian saya. Ketika kita menjadi seorang konten kreator di YouTube, dengan apa yang kita lakukan di dunia realnya itu kan biasanya nggak sama nih Gus ya. Kalau konten kreator yang namanya konten kreator itu ada sedikit menghibur, ada juga sedikit promo itu wajar. Yang namanya kita bermain di dunia sosial media ya kan, media kan gitu. Bener nggak Gus? Sepakat nggak Gus? Ada yang benar, ada yang tidak. Hmm, Jadi gimana? ada yang benar-benar terjadi. Berarti Hmm, ketika kita rupiah, ada yang kesurupan. hmm, Terus ada yang namanya ada yang muntah paku, ada yang muntah rambut itu ada yang benar. Kalau hmm, yang
tidak benar itu biasanya yang bersifat atraktif seperti atraksi tenaga dalam. Nah, yang mental-mental itu, yang mental-mental itu, yang mental-mental. Kalau yang tidak benar itu karena itu kan disetting dulu. Dalam arti yang menyerang itu kan seseorang yang sudah dilatih, yang sudah dibangkitkan dulu amarah sucinya, sudah diisi dulu dengan hadiran. Sehingga yang menyerang itu pastinya akan terpental atau tingkat emosinya sudah diukur. Yang Jadi seperti itu kan juga nggak bisa dipraktekkan ke semua orang, kecuali dalam kondisi terdesak orang itu benar-benar pengen membunuh kita, posisinya sudah sangat marah, itu baru reaction energi itu muncul ya. Memang sesuai dengan karena ilmu itu dua. Ada ilmu yang bersifat pasif dan ada ilmu yang bersifat atraktif. Yang namanya atraktif itu kan sesuatu hal yang dipertontonkan, tentu semuanya sudah ditata dulu, ukur, setting dulu. Seperti medianya, buburnya, dupanya, terus yang menyerangnya, lokasinya, tentu semuanya sudah ditata. Kalau ditanya ada nggak ilmunya, ada. Cuman kan ilmu itu untuk ketika kita terdesak. Nah, ketika posisinya tidak dalam keadaan terdesak, ya maka harus disetting benar-benar sesuai dengan keadaan yang terdesak itu tadi. Terus saya heran Gus, ini luapan saya ya, mohon maaf ya Gus ya. Jenengan boleh menjawab dan boleh tidak menjawab nih pertanyaan saya. Saya ini heran Gus, jujur heran. Ada seorang yang mengatakan bahwa mistis itu tidak ada. Tapi sebenarnya sahabatnya pun punya yang namanya kayak apa ya? Bisa dibilang itu satu ruangan itu tempat mistis semua. Atau apa ya kalau dibilang ya apa namanya tempat menyimpan barang-barang lama itu apa namanya? Museum. Ya kan? Ini waktu kemarin tuh jenengan diserang semua dari segala lini dari aspek mistik. Tapi teman-teman mereka juga yang menyerang panjenengan ini semua rata-rata adalah ada yang punya museum santet dan lain-lain. Ini kenapa? Ini jujur saya bertanya-tanya ini Gus. Ini apa gitu? Apa ini sebenarnya gitu? Sebenarnya tujuan utamanya hanya satu sih, masalah viral itu aja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di dunia entertain itu hanya dua cara yang bisa digunakan. Dengan karya kita sendiri atau menjatuhkan orang lain. Jadi intinya cuma cari viral aja ya mereka ya berarti ya. Kata nempeng tenar. Saya lihat sih benar sih yang tadinya cuma 800.000 bisa menjadi sekarang bisa 1 juta lebih bahkan 2 juta. Benar sih. Memang benar. Berarti jenengan juga dapat barokah dong berarti ngidupin orang dong. Ya itu tadi. Tidak langsung. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang memakai nama saya entah dengan apa ya, dengan hal yang tidak baik ya, alhamdulillah saya bisa memberikan manfaat untuk mereka. Cari panggung coy, kata Mbak Cakra, cari panggung coy, Mbak Cakra tuh titip salam buat Gus Samsudin katanya. Salam rahayu kata Mbak Cakra. Waalaikumsalam. Ini PK rahayu. Bisa dibuat bertiga nggak? PK ini bisa dibuat bertiga Kak? Nggak. Kalau bisa buat bertiga tak naikin Mbak Cakra kalau boleh. Nggak bisa ya? Ilmu kebal malu itu. Jadi seperti itu ya Bang, ya gue Samsudin ya. Terus saya pengen bertanya, banyak netizen juga yang bertanya-tanya, setelah kejadian ini, apakah Padepokan masih aktif Gus? Itu pertanyaan netizen tuh banyak tuh. Monggo Gus. Iya, jadi kemarin itu ada surat dari Propinda yang menyatakan bahwa Padepokan, Yayasan Padepokan untuk sementara ditutup dulu sampai izin-izinnya itu selesai. Lalu di dalam tulisan itu semua kegiatan Padepokan yang bersifat pondok pesantren dan yang bersifat majelis zikir itu ditutup.